Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1S1 22003 dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai Object Oriented Programming with Python. Pada lecture 2, yaitu pembelajaran kedua mata kuliah struktur data. Jadi video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah struktur data. Oke, kita langsung saja ke materinya. Object Oriented Programming. Jadi apa sih itu OOP atau Object Oriented Programming? OOP sendiri adalah metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Nah, pada penjelasan ini kita akan membuat sebuah program dengan bahasa pemrograman Python dengan OOP. Nah, topik-topik apa sajakah yang akan dibahas pada video ini? Jadi, ada beberapa topik, dimulai dari pengenalan apa sih itu OOP, kemudian yang kedua ada kelas dan objek. Kelas itu adalah cetak biru. Kelas itu sebagai cetak biru untuk objek, dan objek sendiri itu diciptakan dari kelas. Kemudian yang ketiga ada operator overloading, yaitu ada operator dasar seperti ada tambah, kurang, dan juga kali. Kemudian ada iterator untuk kelas yang memungkinkan bagaimana iterator itu digunakan dalam konteks kelas untuk mengakses elemen-elemen itu secara berurutan. Kemudian ada inheritance, pewarisan, yang memungkinkan kelas baru itu dibuat berdasarkan kelas yang sudah ada. Kemudian ada abstract classes atau kelas abstrak, yaitu kelas yang tidak dapat diinisiasi sendiri dan sering digunakan sebagai dasar untuk kelas lain. Kemudian ada namespace yang membahas tentang cara mengorganisir dan mengelola berbagai entitas seperti kelas dan fungsi dalam kode. Kemudian ada shallow-phase deep coping yang membahas bagaimana perbedaan antara keduanya yang penting dalam proses pengelolaan memori. Oke, sekarang kita langsung saja membahas lebih dalam mengenai topik-topik yang ada di sini. Nah, apa itu OOP? What is Object Oriented Programming? Tadi di awal saya sudah menjelaskan secara singkat apa itu OOP. Nah, jadi it is approach for modeling real world things, yaitu pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata. Contohnya ada mobil, rumah, dan juga OP itu hubungan antara benda-benda. Contohnya seperti murid dan guru, kemudian perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain, OP models real world entities as software object and govern relationship among them. Yang berarti bahwa OP itu yang memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Mengapa OOP itu diperlukan? Jadi OOP itu bertujuan untuk memberikan kualitas berikut pada program perangkat lunak. Ketahanan, kemudian ada ketahanan terhadap kegagalan. Kemudian juga ada kemampuan beradaptasi,
Kode berukuran besar dapat mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru. Kemudian ada dapat digunakan kembali, reusability, yaitu basis kodenya itu sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Kemudian, bagaimana OOP mencapai tujuan-tujuan tersebut? Jadi yang pertama ada enkapsulasi dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasinya aksesnya itu dari luar. Kemudian ada modularity, yaitu komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda juga, seperti inheritance. Kemudian ada abstraksi yang menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode seperti kelas abstrak. Kemudian software development atau pengembangan perangkat lunak. Jadi, kita itu dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak, pertama kita mulai dari desain. Bagaimana kita mau rancang software tersebut. Jadi kita harus melakukan yang pertama itu desain. Supaya yang saya mau buat seperti ini, supaya nantinya tidak salah. Nah, langkah pertama yang harus kita buat itu, kita harus mendesain, merancang. Nah, setelah kita sudah rancang, yang kedua, implementation. Ya, kita mengimplementasikan apa yang tadi dari kita sudah desain. Selanjutnya, setelah kita sudah mendesain dan juga mengimplementasikan, selanjutnya kita testing dan debugging. Artinya kita melakukan pengujian, kemudian itu ada mulai dari top down, mematikan, kemudian ada bottom up, kemudian itu untuk pengujian unitnya, kemudian ada debugger atau breakpoint pernyataan cetak. Contohnya sini, if name sama dengan petik 2 underscore garis main akan diuji performanya. Jadi kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional dari bentuk di atas itu akan dieksekusi, yang if name sama dengan main itu akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul itu. Namun ketika modul diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Next, kita sudah membahas tadi mengenai pengenalan OOP dan juga pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Sekarang kita lanjut definisi kelas, class definition. Nah, yang pertama, kelas itu berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Kemudian yang kedua, sebuah kelas itu
terdiri atas dua komponen. Komponen yang pertama ada metode atau member function, yaitu fungsi anggota. Yang kedua ada atribut, yaitu anggota data, bidang, atau variabel instan. Yang ketiga, sebuah kelas itu harus menyediakan 3. Yang pertama ada enkapsulasi, yaitu anggota data yang sifatnya non-publik. Kemudian ada error checking, yaitu pemeriksaan kesalahan. Dan yang ketiga, ada kode untuk menguji metode kelasnya. Next, kita sudah membahas definisi kelas seperti apa. Nah, sekarang kelas dan objek. Nah, tadi sudah dibahas di awal, saya sudah jelaskan juga. Nah, di sini kita akan jelaskan lagi. Jadi, kelas itu adalah cetak biru untuk membuat objek. Contohnya yang pada contoh di samping ini, yang mana itu kelas. Kelas itu adalah yang cetak biru ini, persen. Ini merupakan kelas persen. Itu yang dimaksud dengan kelas. Kemudian, kelas itu mengikat data dan metode menjadi satu. Jadi metodenya ada name, age, gender. Kemudian ada fungsi init, yaitu konstruktor yang dipanggil ketika objeknya baru dibuat. Nah, ini objeknya ada name, age, dan juga gender. Jadi setelah kita sudah membuat sebuah kelas yang bernama persen, selanjutnya kita buat fungsinya init. Jadi init itu dibuat ketika objeknya itu baru dibuat. Kemudian Python itu tidak mendukung kontrol akses formal. Kemudian yang kelima, kebijakan dalam Python itu menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Jadi nama anggota yang dilindungi itu diawali dengan garis bawah tunggal. Contohnya garis bawah tunggal ini. Yang self dot garis bawah name sama dengan name. Ini adalah nama anggota yang dilindungi dengan garis bawah tunggal, atau dia itu diprotek dengan non-public. Tapi kalau garis bawahnya itu 2, berarti atau ganda, ini dia untuk data protection-nya dia itu bersifat private. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Jadi pertama, dibuat dulu sebuah kelas persen. Setelah itu kita buat fungsinya init. Ini ada objeknya nama, age, umur, dan juga gender. Kemudian kita buat lagi self.name sama dengan name, self.age sama dengan age, self.gender sama dengan gender. Setelah kita sudah buat kelasnya, kita untuk mendapatkan atributnya dari self tadi, jadi kita print di sini. Hello, my name is self name untuk namanya. Kemudian my age is untuk
sub age berarti yang akan memanggil. Kita akan mendapatkan atributnya. Kemudian my gender is, of gender akan dapat atributnya dari gender. Setelah kita sudah mendapatkan atributnya, sekarang kita setting atributnya. Jadi self.name sama dengan tadi ya. Selanjutnya setelah kita sudah set atributnya, kita buat objek baru bernama P1 sama dengan persen. Untuk mengisikan ada John, untuk mengisikan namanya, 36 untuk mengisikan umurnya, kemudian male-nya atau perempuan itu untuk mengisikan gendernya. Kemudian P1.getAttrib, yang berarti P1-nya akan mendapatkan atributnya. Berarti nanti akan tercetak itu my name is John, kemudian my age is 36, lalu my gender is male, dan selanjutnya seperti itu. Nah, di sini kan P1.getAttrib berarti yang akan mencetak ini. Jadi tadi hello, my name is John, my age is 36, my gender is male. Nah, di sini kan kita sudah cetak tadi untuk John 36 male. Selanjutnya ini setelah kita dapatkan tadi atributnya, sekarang kita mau ganti. Saya mau ganti atributnya itu menjadi Harry 25 male. Jadi di sini kita menggunakan fungsi p1.setAttrib. Nah, maka sudah terganti. Hello, my name is Harry, my age is 25, my gender is male. Selanjutnya kita buatkan lagi objek baru, yaitu P2 sama dengan persen. P2.getAttrib. Nah, di sini kan kita tidak isikan atributnya itu apa. Makanya di sini yang tercetak itu masih non. Hello, my name is non, my age is non, my gender is non. Karena di sini kita tidak isikan atributnya apa. Kemudian di sini lagi. Di sini setelah tadi kita sudah buat lagi kelas baru, kita buat lagi kelas baru di sini. Yang masih bisa untuk kita akses. P2.gender female, P2.name Sally, P2.age 23, P2.getAttrib. Udah panggil lagi. Nah, makanya udah tercetak lagi di sini. Hello, my name is Sally, my age is 23, my gender is non. Kemudian di sini kita print gender of P2 is. Kenapa di sini my gender is non? Karena di sini P2 kita tidak sertakan P2.gender bla bla bla. Makanya di sini non. Cuman yang tercetak itu cuman P2.gender itu ini female. Kemudian P2.name Sally, P2.age 23. Nah, di sini baru dicetak lagi gender of P2 is, P2-nya itu female. Next, kita akan membahas mengenai operator overloading atau kelebihan operator. Jadi, operator overloading itu mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Jadi operator standar seperti tambah itu menyediakan fungsionalitas berbeda untuk operan yang berbeda. Contohnya di sini A sama dengan student 1 dalam kurung, B sama dengan student 2 dalam kurung. A tambah B ini belum
dia ini tidak bisa kayak langsung dan mencetak hasilnya student 1 tambah student 2. Karena di sini ada dulu fungsinya kita buat. Ini sudah panggil ini dia fungsinya, jadi belum jalan. Nah, kalau misalnya operator overloading kayak gini, kita langsung praktek saja di Visual Studio Code. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kita buat ini adalah operator overloading. Misalnya di sini print 2 tambah 3. Kemudian kita print lagi 2,3 ditambah 4,5. Kemudian A sama dengan Nah, kita coba dulu jalankan ini. Print 2 tambah 3. Nah, kalau 2 tambah 3 kan 5. Kalau print 2,3 tambah 4,5 berarti dia gabungkan 2, 3, 4, 5. Sekarang kita buat objeknya A sama dengan 2,3 4,5. Kemudian B 7,8. Lalu dan 10. Kemudian C itu A tambah B. Lalu kita print C. A tambah B. Lalu kita enter, print C. Berarti nanti itu dia akan menggabungkan dari objek A dan tambah objek B. Nah, dia sudah gabungkan 2, 3, 4, 5. Lalu dia gabungkan lagi 7, 8, 9, 10. Sekarang misalnya kita mau buat nama saya sendiri, print Anissa ditambah Aulia ditambah Ramadhani. Lalu kita cetak. Nah, Anissa Aulia Ramadhani. Kalau kita Oke, sekarang kita sudah tahu ini adalah contoh operator overloading. Bisa juga di sini kalau print itu kan bisa tambah, kurang, kali. Coba kita buat di sini.
2 kali 3. Apa ya ini? Apa yang salah? Tadi mau jalan, sekarang kenapa tiba-tiba tidak mau? Coba. Nah, tadi entah apa yang salah, ini sudah jalan. Sekarang kita lanjut. Kemudian ini ada operator overloading, nama-nama yang biasa digunakan. Pertama, perilaku operator standar dan tugas dalam Python itu dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode khusus. Contohnya
operator tambah untuk mengimplementasikan metode bernama add. Add itu kan tambah. Kemudian contohnya adalah seperti juga operator kurang berarti sub, operator kali mul, operator atau or, kurang dari isif, lebih dari resif, dan lain-lain. Bisa lihat di sini contoh sintaks dan metode yang digunakan. Kemudian ada non-operator overload seperti strvo. Ini itu kelebihan untuk suatu objek dengan metode mengimplementasikan foo str. Jadi kelas foo yang ditentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel boolean dengan implementasikan foo bool method. Kemudian, jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, sintaks standar yang tergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya, A tambah B itu akan memunculkan kesalahan jika fungsi add tidak didefinisikan, tidak ditambahkan. Contoh metode-metode fungsi lain ada len, hash, iter, boolean, float, integer, reservoir, kemudian ada str untuk string. Next, kita lanjut. Nah, ini materi berikutnya, yaitu operator overloading untuk kelas vektor. Contohnya, untuk implied methods, ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus, dan ada juga beberapa operator itu yang definisinya itu berasal dari yang lain. Misalnya metode boolean itu mendukung sintaksis if foo, berarti memiliki semantik default sehingga setiap objek selainan itu dievaluasi sebagai true. Namun jika metode len didefinisikan, maka boolean itu ditafsirkan secara default sebagai true untuk inisiasi dengan panjang, bukan nol. Sekarang kita buat.
contohnya ya. Tadi pertama dev init itu dibuat ketika objek dari kelas itu baru dibuat. Kemudian dev length untuk mencetak panjangnya itu berapa. Kemudian dev get item.
Baik, di sini kita membuat sebuah kelas yang bernama vektor, kemudian kita membuat fungsi definite. Itu fungsi ketika objek dari kelas itu baru dibuat. Kemudian defLength untuk cetak panjangnya, kemudian getItem untuk mendapatkan itemnya, kemudian di sini untuk menambahkan. Kemudian jika panjangnya itu bukan sama dengan panjangnya dari objek outer, nanti itu akan value-nya itu error, dimensinya harus benar. Kemudian akan menampilkan hasil vektor length self. Lalu di sini ada fungsi untuk J index length self-nya itu result J tambah self J tambah order J. Kemudian akan menampilkan hasilnya. Kemudian ada def EQ. Kalau EQ itu untuk yang sama dengan. Kalau misalnya sama. Kemudian ada NE, misalnya kalau bukan. Kemudian ada str, stringnya itu dimulai dari 1 sampai dengan -1. Next, kita buat A sama dengan, kita buat objek baru, vektor dari kelasnya tadi, vektor 5.
Nah, di sini salahnya ya guys ya. Langsung get item set.j. Nah, sudah jalan guys ya. Cuman di sini masih salah. Seharusnya indeks kedua dan ketiganya itu sudah berganti menjadi 3 dan 2. Kita lihat lagi di mana salahnya. Len. Nah, di sini salahnya guys.
C, kenapa 0 semua? Seharusnya itu indeks kedua dan 3-nya itu sudah berubah. Ternyata di sini result J sama dengan Bismillah benar. Akhirnya benar. Sekarang tadi kan yang untuk yang di atas ini sudah saya jelaskan. Sekarang kita beralih yang di bawah. Kita buat kelas baru vektor 5, B vektor 5, C vektor 5, D vektor 0. Kemudian kita print A dimension len A. Len A itu kan 5. Kemudian print B dimension len B. Len B itu 5. Kemudian di sini kita ganti indeks yang kedua. Indeks yang kedua itu kita ganti jadi 3. Indeks yang ketiga kita ganti jadi 2. Kemudian kita buat lagi kelas baru, kita overloading A tambah B. Kemudian kita print C sama koma C. C itu kan A tambah B. Jadi vektornya itu 5, 0, 0, 0. Tapi indeks keduanya itu berubah jadi 3. Indeks itu selalu dimulai dari 0. Indeks kedua berarti 0, 1, 2. Yang tadi 0 jadi 3. Kemudian indeks yang ketiga berubah menjadi 2. Lalu totalnya 0. Kemudian if booleannya itu D, berarti D vector has non-zero length. Tapi jika bukan, D vector has zero length. Nah, ini adalah contoh untuk operator overloading pada vektor. Next. Kemudian ada iterator untuk kelas. Jadi sebuah iterator untuk suatu koleksi itu menyediakan satu kunci behavior yang mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada atau memunculkan stop iteration. Kemudian ada 2 cara untuk mengimplementasikan iterator. Yang pertama itu menggunakan sintaks generator seperti next dan juga iter. Kemudian yang kedua mendefinisikan len dan juga get item. Seperti ini. Ada len dan juga get item. Metode untuk mendefinisikan kelas. Jadi inilah contoh codingan untuk membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Contohnya di sini seperti ada sintaks next, kemudian ada sintaks iter, kemudian ada juga definisikan len. Next, membuat iterator dengan menggunakan len dan juga get item. Sebenarnya kalau codingan ini dia sama dengan yang tadi. Dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang codingan sebelumnya, mirip-mirip sih. Kita menggunakan operator len dan juga get item. Nah, di sini ada juga len-nya. Ada juga get item. Ini len dan get item. Ini sudah salah satu contoh untuk membuat iterator kelas menggunakan fungsi len, def len, kemudian get item. Kita lanjut lagi. Untuk inheritance atau pewarisan. Jadi cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak adalah secara hierarkis.
Fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Abstraknya itu berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang melintasi hierarki. Kemudian pewarisan juga itu memungkinkan kelas baru yang disebut subkelas atau kelas anakan untuk mendefinisikan berdasarkan kelas yang ada, kelas dasar, kelas induk, dan juga superkelas sebagai titik awal. Contohnya di sini ada base class, yaitu building, bangunan. Ini kelas parent. Kemudian mempunyai kelas anakan atau subkelasnya ada 3. Ada apartemen, house, dan juga commercial building. Kemudian di kelas child ini mempunyai lagi kelas anakan lagi kelas anakannya. Ada low rise apartemen, ada juga high rise apartemen. Jadi dimulai dari yang general dulu, building, bangunan, sampai ke yang paling spesifik. Jadi base kelasnya itu kelas parent. Base kelasnya itu kelas parent. Kemudian kelas parent ini kita kan dari yang paling umum, building, bangunan. Kemudian kalau sudah pilih ini bangunan, ditanya lagi. Ada 3 ternyata jenisnya ini bangunan. Ada apartemen, house, dan juga commercial building. Nah, ternyata di kelas parent apartemen ini, kelas anakannya, mempunyai lagi 2 subkelas. Ada low rise apartemen, ada high rise apartemen. Nah, di house juga ada 2 subkelasnya. Ada 2-story house, ada yang ranch. Sedangkan di commercial building, skyscraper. Jadi kalau kelas inheritance atau pewarisan itu dimulai dari base class sampai kelas anakannya. Dimulai dari yang paling umum dulu sampai ke yang paling spesifik. Jadi sebuah subkelas itu dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Jadi sebuah subkelas itu dapat memperluas superkelasnya sebesar menyediakan metode baru. Nah, ini adalah contoh Python hierarchy of exception types atau hierarki tipe pengecualian pada Python. Jadi di sini base exception itu berada di puncak. Yang bercabang ada sistem exit, exception, dan keyboard interrupt. Nah, di bawah exception ini ada lebih banyak cabang. Ada value error, lookup error, dan arithmetic error. Nah, kalau lookup error ini terbagi menjadi 2 tipe lagi, ada index error dan juga key error. Sedangkan kalau arithmetic error itu, dia itu hanya ada 1 tipe, yaitu zero division error. Jadi diagram ini relevan karena secara visualnya tampilan itu mengorganisir kelas pengecualian yang berbeda dalam Python. Jadi untuk memahami penggunanya itu memahami bahwa bagaimana pengecualian terstruktur dalam pemrograman Python. Nah, ini adalah contoh salah satu contoh ya
aplikasi pemrograman berorientasi objek (OOP) untuk skenario praktis yang melibatkan transaksi keuangan menggunakan kartu kredit. Jadi kode ini tuh mencakup dari definisi atribut kelas, inisialisasi, metode untuk menangani operasi kartu kredit seperti mencakup membuat akun baru untuk pelanggan, mengambil data pelanggan, kemudian menagih biaya ke kartu, dan juga melakukan pembayaran untuk mempertahankan saldo dan memastikan biaya tidak melebihi limit kartu. Jadi inilah contohnya. Jadi tadi ini ada fungsinya dari membuat akun untuk customer, memungkinkan untuk mengambil data terkait, kemudian biaya dapat dibebankan ke kartu, pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga kartunya. Kemudian juga pengeluaran itu tidak boleh melebihi batas kartu. Nah, ini contoh dari inherited class. Jadi kalau kelas anakan ini, saya kan di sini credit card, ada customer, bank account, balance limit. Fungsinya kita bisa mendapatkan customer, bank, get account, make payment, get balance, get payment charge. Kemudian ada kelas anakannya, di sini predatory credit card. Dia ini untuk memproses per bulannya seperti apa dan harganya. Jadi pada kelas anakan ini dia itu mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru. Kemudian yang kedua, memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut biaya $5 jika tagihan itu ditolak. Kemudian memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga saldo yang telah jatuh tempo. Kemudian ini adalah contoh pewarisan lainnya, yaitu ada progression atau kemajuan. Jadi kelas dasarnya itu menghasilkan urutan umum. Itu menggunakan generator sintaks next, iter, yang menyediakan kemampuan untuk iterasinya. Kemudian yang bisa juga membuat 3 kelas anakan untuk memperluas kelas dasar ini. Seperti ini ada progression, ada arithmetic progression, arithmetic processing, dan Fibonacci progression. Nah, ini contoh arithmetic progression, yaitu setiap kelas anakannya itu memodifikasi kelas dasar dengan konstruktor ini. Di sini saya udah modifikasi nih. Incrementnya 2, startnya itu dimulai dari 0. Kemudian ada geometric progression. Kemudian ada juga Fibonacci progression. Selanjutnya ini adalah kelas abstrak. Jadi kelas abstrak itu dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain. Kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Kelas abstrak juga tidak dapat dipakai. Kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi. Kemudian Python itu menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstrak diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Nah, ini contoh membuat
kelas abstrak. Ini adalah contoh pertama, contoh kedua. Jadi contoh kedua itu di sini from ABC import ABC. Di sini import ABC from ABC import ABC. Dia import dari sini kan. Kemudian dia buat kelasnya itu abstract class example ABC. Kemudian dev init dibuat untuk menginisialisasi ketika kelas itu baru saja dibuat. Save-nya itu ada value, save value sampai value, kemudian dia menggunakan ini super fungsinya init. Kemudian abstract method ada fungsinya do something self, pas berarti dia berhenti. Kemudian dia buat lagi kelas baru do add 2 abstract class example. Kemudian dia buat lagi fungsi def do something save value 42. Kemudian di sini x sama dengan do add 42 sama dengan 4. Print x do something. Jadi dia akan menambahkan 42 ini dengan 4. X do something. Berarti print x. X-nya itu kan 4. Berarti di sini ada do add x do something. X 4 ditambah 42 sama dengan 46. Jadi X itu mewarisi konstruktor kelas dasar untuk diinisialisasi. Kemudian X itu mendefinisikan ulang metode abstrak di kelas dasar. Kemudian ada namespace dan juga objek orientasi. Jadi ruang nama kelas itu mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam definisi kelas. Ada function init, ada function get customer, itu contoh-contoh function. Get bank, get account, get payment. Itu ruang dari nama kelas dari kartu kredit. Kemudian ini adalah ruang nama kelas dari kartu kredit predator. Ada init, processment, dan charge. Kemudian ini adalah inisialisasi untuk predatory credit card object. Ada customer-nya, banknya, account-nya, balance-nya, limitnya berapa, tanggal berapa. Nah, ini adalah shallow and deep copying. Jadi perbedaan berbeda untuk menyalin data itu ada dari aliasnya gimana, salinan shallow-nya itu gimana, salinan deep-nya itu bagaimana. Jadi dua alias untuk sama color ini sama-sama ini listnya. Tapi ini palette, ini one tones. Kalau yang color yang one tones itu 249 1244 GB. Blank palette 216916352. Jadi palette itu sama dengan one tones. Jadi jika palette-nya itu diubah, jika misalnya palette-nya ini diubah toh, pasti one tones-nya juga berubah. Mereka berbagi lokasi di memori yang sama. Palette itu sama dengan one tones. Jadi kita itu dapat menambah dan juga menghapus elemen dari palette tanpa mempengaruhi si one tones-nya. Tetapi kita tidak dapat menjadi contoh warna dari daftar palette. Itu akan mempengaruhi warna nada palettes. Kemudian, meskipun merupakan daftar yang berbeda, tetap ada kelas alias tidak langsung. Misalnya palette 0 dan ada one tones-nya itu 0 sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Kemudian ini contoh dari palette sama dengan copy.deep copy one tones. Jadi di dalam deep copy itu salinan baru itu merujuk pada salinannya sendiri. Dari salinan yang dirujuk oleh versi aslinya, kemudian menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan. Kemudian kedua salinan itu dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Jadi ringkasannya dalam model ini, dalam modul yang sudah kita bahas tadi, kita sudah membahas apa itu OOP, mengapa itu OOP dibutuhkan, bagaimana membuat kelas dan objek, bagaimana membebani operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan, bagaimana menyusun program melalui inheritance, bagaimana membuat dan menggunakan kelas
kontras abstrak, perbedaan antara shallow dan juga deep coping. Nah, sekian video ini, sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan pada lecture 2 OOP with Python. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.